Ada usulan atau saran dari Bapak Presiden sekarang ya Pak Jokowi itu kepada Pak Prabowo dan juga Gibran ya, itu untuk menyusun kabinet saat lebih banyak kalangan profesionalnya, buat ya kalangan partai politik agak resah juga karena kan jatah dia kan akan belum berkuasa secara resmi aja, belum dilantik ya, Bang. iya, betul. Ini sudah ada potensi ketidak sinkronan ya, tidak harmonisan gitu. Jadi ini yang mungkin perlu menjadi tantangan bagi Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Presiden dan Wakil Presiden harus kompak ya, dan kompaknya nggak bisa hanya sekedar untuk pencitraan. Menteri itu tidak cukup mengakomodasi semua kepentingan politik, kebutuhan ya. Kebutuhan politik dari partai-partai politik pendukung Pak Prabowo nih. Beli baju di Pasar Baru. Cakep. Jangan lupa sama celananya. Cakep. Presiden baru, kabinet baru. Cakep. Mari bahas isu calon menterinya. Oke. Selamat datang di Cakep, catatan kebijakan publik dan politik. Bersama saya Wisnu Yuwono. Dan saya Hannibal Wijayanta. Oke, kita datang ke episode hari ini untuk membahas isu-isu politik terakhir ya, terutama terkait dengan pembentukan kabinet baru. Nah, ini Mas Hannibal bagaimana nih liburan lebarannya? Udah lama ya? Iya, udah lama banget ya setelah ini. Pulang kampung ya? Pulang kampung ke Magelang. Banyuwangi. Oke. Iya. Ya kalau saya sih di Jakarta aja karena kebetulan keluarga saya semua di Jakarta, jadi ya merayakan Lebaran bersama keluarga dekat di Jakarta dan Depok. Oke, apa yang kita mainkan hari ini nih? Isu-isu panas terakhir, ada spill yang lagi panas sebagai wartawan tentunya. senior bagaimana? Kalau sekarang ini ya soal penyusunan kabinet nih tambahnya. Iya. Walaupun memang masih lama kan Oktober pelantikan, tapi rupanya mulai awal bulan ini sudah mulai ada ya kasak kusuk, ada pembicaraan soal penyusunan kabinet gitu. Iya. Ya sepertinya ini ya banyak manuver-manuver politik sudah dilakukan ya Mas Hannibal ya. Iya, betul. Sepertinya secara terang-terangan Partai Golkar sudah meminta 5 kabinet, kursi kabinet luar biasa ya. Belum lagi partai lain ya, mungkin yang baru belakangan bergabung itu juga udah minta ya. Nama. Iya, maksudnya ada rumornya ada yang bilang yang partai-partai yang belakangan bergabung tuh akan memperoleh masing-masing 2 kursi gitu kan. Tapi itu juga tentu saja masih dalam pembahasan yang begitu alot. Ya. Kira-kira insight info terkait pembentukan kabinet ini apa, Mas Hannibal? Kalau yang ya mungkin dari awal ya, kita dengar itu ada usulan atau saran dari Bapak Presiden sekarang ya Pak Jokowi itu kepada Pak Prabowo dan juga Gibran ya, itu untuk menyusun kabinet saat lebih banyak kalangan profesionalnya. Jadi konon yang diajukan itu 60 orang profesional dan 40 orang itu dari partai. Alasannya supaya ya walaupun tidak seluruhnya jadi ya semacam second kabinet lah gitu. Iya. Jadi totalnya berapa kabinetnya? Nah ini juga masih alat ya. Pembicaraan, ada yang bilang bahkan sampai 48 kursi menteri, ada yang 41 dan sebagainya. Itu memang masih dalam bicaraan. Dan kayak tadi usul dari Pak Jokowi itu aja juga katanya juga membuat ya kalangan partai politik agak resah juga karena kan jatah dia kan akan berkurang gitu. Iya. Ditambah dengan partai-partai baru yang belakangan bergabung, itu juga kan pasti akan mengurangi jatah mereka. Gitu. Gitu. Nah itu saya dengar tadi Mas Hannibal cerita ada rumor mengenai
sikap dari ibu negara itu gimana tuh? Iya, ini belakangan ini paling terakhir Belakangan ya? peristiwa bahkan baru kalau yang muncul ya baru kemarin. Jadi berapa hari yang lalu ya, masih di awal minggu lah gitu. Itu kan ada pertemuan pertemuan lagi antara Pak Prabowo dengan partai-partai koalisi membahas ya bagaimana susunan kabinet gitu kan. Nah, konon di situ Mas Gibran kan, saya pernah cerita loh, Mas Gibran tidak diajak ngobrol gitu. Nah, ini udah diajak ngobrol gitu. Nah, cuma dalam pembicaraan itu, menurut sumber kami itu, Mas Gibrannya entah karena kurang apa ya, proaktif atau kemudian memang tidak banyak dimintai masukan, ya akhirnya seperti tidak diajak ngobrol lah gitu. Nah, kemudian itu Mas Wakil Presiden ini kemudian konon menyampaikan kepada ya bapak dan ibunya. Dan gitu. Ibunya sepulang melapor sepulang dari umroh, terus kemudian ya agak ya ibu-ibu lah kita paham lah ya. Agak kurang suka gitu. Kemudian gimana caranya supaya Mas Gibran itu lebih banyak dilibatkan dalam pemerintahan, dalam pembicaraan-pembicaraan yang penting gitu. Nah, kemudian kan kebetulan Pak Prabowo ini sedang berangkat ke Uni Emirat Arab segala macam dalam itu. pertemuan yang digelar Kemudian di Istana Mas Gibran kemudian menyusul gitu ke sana dan diperkenalkan lah sama Pak Prabowo itu kepada MBZ Muhammad bin Zaid bahwa ini wakil presiden saya gitu kan. MBZ bilang, oh iya saya kenal sama orang ini, sama muda ini. Bercandanya gitu ya? Iya gitu. Oke. Jadi itu yang kalau yang kita sempat dengar agak ya mungkin apa ya perasaan seorang ibu lah gitu. Iya, saya rasa mungkin ini ya menarik menganalisis hubungan antara presiden dan wakil presiden dalam penentuan kabinet ya. Kalau kita misalnya mungkin dari zaman kemerdekaan, Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta ini kan dua tokoh figur yang saling melengkapi, tapi juga punya konstituen yang kuat. Betul. Ya, Masing-masing punya pendukung lah. Iya, punya pendukung politiknya gitu ya, dan punya pendukung yang penting di parlemen kan waktu itu kabinetnya sistem parlementer ya. Jadi pasti ada figur yang direkomendasikan Soekarno, ada figur yang direkomendasikan oleh Wakil Presiden Hatta. Nah, kemudian masuk di era Orde Baru, ya, seperti yang kita ketahui, Presiden Soeharto sangat dominan. Iya. Ya kan? Dan disitulah jelas sekali bahwa Wakil Presiden, ya seperti ban serep. Benar-benar, ya, kata istilah ban serep tuh mungkin benar-benar diterapkan tuh waktu zamannya Soekarno. Dan saya rasa itu yang mungkin salah satu yang membuat Sultan Hamengkubuwono IX merasa sudah tidak cocok lagi dengan Pak Harto kan. Makanya kalau nggak salah rumornya pada waktu itu beliau tidak bersedia untuk maju lagi jadi wakil presiden gitu. Padahal kan kita tahu ketokohan Pak Sultan Hamengkubuwono itu luar biasa ya, jasa-jasanya. Lebih senior malah ya. Iya, jadi beliau rumornya merasa kecewa dan tidak mau lagi gitu. Dan seterusnya Pak Harto dari siapa? Ada Malik, Marwiradi Kusuma, Tri Sutrisno ya. Betul. Kemudian Habibie juga semua ya lebih mendukung lah, semua keputusan personil kabinet ditentukan oleh Pak Harto. Presiden, ya. Dan kita tahu kan pada waktu itu di zaman Orde Baru kan ada 3 partai ya. Iya. Ya Golkar sih nggak mau mengakui dirinya sebagai partai. Belum partai. Golongan karya gitu ya, berkarya untuk pemerintah, tapi de facto itu kan partai. Iya. Nah itu biasanya ya pasti ada figur dari Golkar, ada figur dari teknokrat gitu kan. Ada yang kadang-kadang mewakili NGO juga, ada yang akademisi juga gitu kan. Kalau di awal-awal kabinet Pak Harto itu kan lebih banyak teknokrat ya. Atau mungkin kalau ini tentara lah.
Tentara. Tapi kalau terutama di bidang keamanan pasti tentara ya. Tentara. Tapi kalau ekonomi, sosial, politik itu kan ya memang orang-orang yang cerdik pandai lah kata gitu. Iya. Jadi ya Pak, itu benar dominasi Pak Harto tuh, pilihan komposisi segala macam tuh benar-benar keputusan beliau ya pada waktu itu. Dan biasanya dikasih tuh jatah satu dari P3, satu dari PDI gitu kan. Tapi biasanya menteri-menteri yang tidak penting, bukan utama gitu kan. Nah kemudian di era reformasi yang pertama, ya tapi yang pertama kan Pak Habibie tidak punya wakil presiden ya. Jadi sebenarnya beliau meneruskan sebagian besar kabinet yang sudah dibentuk Pak Harto ya, tapi paling penyesuaian sedikit ya, loyalis. Tadinya 14 orang terutama yang mundur di saat terakhirnya Pak Harto kan. Ya benar-benar. Pak Prof. Ginanjar Kartasismita kan waktu itu memotori pertemuan dengan para menteri di detik-detik akhir kekuasaan Pak Harto sehingga memaksa Pak Harto mengundurkan diri. Nah itu mereka semua masuk di kabinet itu dan mungkin yang benar-benar loyalis Pak Harto tuh disingkirkan lah seperti Bob Hasan, Ibu Tutut gitu ya. Saadilah Mursyid. Kalau itu. Saadilah Mursyid juga gitu. Nah, tapi pada dasarnya sebagian besar menteri intinya sebenarnya pilihan Pak Harto, tapi ya memang dekat sama Pak Habibie juga pada waktu itu. Nah, kemudian di era Gus Dur, nah ini mulai nih negosiasi antar partai politik ya. Sangat berperan. Sangat berperan ya. Jadi pada waktu itu apalagi Gus Dur kan dari PKB, partainya bukan partai paling besar ya. Partai pemenang pemilu PDIP justru tadinya kan nggak akan dapat apa-apa kan nego karena ini Mbak Mega menjadi wakil presiden. Benar. Nah ini jadi Gus Dur nggak bisa mengignore Ibu Mega gitu kan, karena Ibu Mega kan di MPR dan DPR punya kursi paling besar pada waktu itu ya, sehingga akhirnya negosiasinya begitu. Dan akhirnya wakil presiden inilah yang kemudian ikut dalam menjatuhkan Gus Dur. Iya itu dia, akhirnya begitu, saking powerfulnya dan juga mungkin gaya kepemimpinan Gus Dur pada waktu itu ya, yang menciptakan banyak musuh politik, akhirnya Bu Mega naik. Nah, Bu Mega naik dengan Wakil Presiden Hamzahas dari P3 kan, kalau tidak salah ya. Nah, Wakil Presiden ini menurut Mas Hannibal dia punya pengaruh nggak tuh waktu itu? Iya, hanya akomodator saja untuk supaya tidak dianggap bahwa pemerintahan sekarang itu terlalu merah lah, banteng lah gitu. Nah, Pak Hamzah kan sebagai ketua umum P3, dia NU dan sebenarnya untuk pengimbang, termasuk juga karena biar kawan-kawan dari NU tidak benar-benar merasa ditinggalkan setelah Gus Dur jatuh waktu itu. Iya. Gitu. Nah waktu zaman Bu Mega itu saya ingat kan, karena kebijakan ekonomi masih dominan, apalagi masih harus menurut IMF ya. Jadi kan anggaran APBN kita tuh defisitnya tutup dengan bantuan IMF tuh. Jadi semuanya itu. Jadi kebijakan ekonomi yang krusial tuh semua harus approval IMF, saya ingat waktu itu. Yang dianggap turunan yang lama dipotong semua. Iya. Apa istilahnya itu waktu itu dihentikan lah, kayak misalnya proyek IPTN, proyek segala macam itu. Dan itu subsidi BBM kan juga sempat dipotong sehingga menciptakan keresahan sosial ya pada waktu itu kan, Mas Hannibal ingat ya pada waktu zaman Pak Harto ya. Jadi begitu dominasinya IMF, makanya Bu Mega menempatkan teknokrat seperti Prof. Darajatun sebagai Menko Perekonomian. Tentu saja Pak Budiono ya sebagai Menteri Keuangan. Terus kemudian waktu itu juga siapa ya? Mas Rizal Ramli masih dipakai. Rizal Ramli sih bukan teknokrat sih, dia lebih dekat sama Gus Dur ya. Jadi pada waktu itu yang kunci tuh Pak Budiono sama Prof. Darajatun tuh menegosiasikan. Dan kebetulan mereka berdua dipercaya Bu Mega. Jadi mereka ya lumayan efektif lah dalam mengelola perekonomian pada waktu itu. Tapi tentu saja Bu Mega juga ada orang kepercayaannya. Pada waktu itu kan
Misalnya Laksamana Soekardi ya, yang sebelum pecah sama Bu Mega. BUMN ya. BUMN yang sebelum pecah sama Bu Mega. BUMN ya. BUMN itu kan menteri strategis juga ya, dipasang di situ. Kemudian Kwi Kian Gi saya ingat ya, Kwi Kian Gi menteri Bappenas tuh, saya ingat. Tapi Kwi Kian Gi tidak cocok tuh dengan teknokrat, selalu mengkritik terus. Seringan seperti masih pengamat ekonomi. Iya benar. Jadi menarik kalau kita analisis ya. Terus kemudian setelah itu diterusin SBY. SBY presiden pertama terpilih secara langsung. Dan waktu pertama kali terpilih secara langsung dia berkoalisi dengan Pak JK. Dengan Pak JK dan diberi waktu itu Pak JK itu ya semacam pembagian kekuasaan ya. Pak JK disuruh untuk ngurusin ekonomi. Nah itu yang kalau kita lihat di periode pertama kan banyak persoalan-persoalan ekonomi itu ya Pak JK lebih lengkap. Iya. Nah tapi waktu itu kan Pak JK sebenarnya bukan pemimpin Partai Golkar tuh, saya ingat tuh. Dia malah dianggap membelot tuh. Tapi dinamika politik seperti yang kita ketahui, Golkar tidak akan bertahan sebagai oposisi kan. Dia secara insting untuk bergabung dengan kekuasaan. Dia secara alamiah pengennya selalu di pusat kekuasaan gitu. Maka Pak JK berhasil menjadi ketua Golkar. Nah di sini komplikasinya juga mulai timbul juga karena kan Pak JK merasa dia sebagai ketua partai paling besar, tapi Pak SBY beranggapan dia secara legitimate kan terpilih langsung. Nah, ada tensi itu di situ, terutama ada Pak SBY dan Pak JK. Tapi Pak JK tentu saja dominan ya. Menteri-menteri yang dari Golkar tentu saja yang dekat dengan Pak JK pada waktu itu kan. Nah kemudian periode kedua Pak SBY menarik tuh, karena dia memilih wakil presidennya teknokrat, Pak Budiono. Nah di sini Pak SBY relatif bisa menentukan mengenai komposisi kabinet. Tetapi ya kita tahu ya Pak SBY kan orangnya akomodatif sehingga merangkul semua pihak. Dia bahkan pengennya merangkul PDIP juga. Waktu itu Mas Taufik sebagai waktu itu saya kapten yang menyusun langkah itu juga sangat luas. Nah tapi berbeda dengan Mbak Mega. Makanya nggak pernah masuk dalam pemerintahan. Walaupun ada dealnya yaitu Pak Taufik Kemas akhirnya jadi ketua MPR kan, itu kan atas dukungan pemerintah juga ya pada waktu itu. Nah itu menarik tuh bagaimana Pak SBY membangun koalisi pelangi istilahnya pertama kali ya. Jadi dia semua partai pendukungnya semua pasti dapat portfolio pada waktu itu. Dan memang akhirnya itu kayaknya menjadi pola tuh Pak. Yang diterapkan setelah ini mulai 2014. Karena saya ingat begitu Pak Jokowi periode pertama terpilih dengan Pak JK lagi gitu ya. Itu awal-awalnya mereka mencoba koalisi minimalis. Tapi kebijakannya dijegal terus tuh ya. Saya ingat. Akhirnya kan tadi Golkar bergabung. Semua bergabung. Dan waktu itu menarik itu kalau zaman Pak JK yang sama Pak Jokowi yang periode pertama itu Pak JK berharap atau seperti dia seperti ketika zaman dengan Pak SBY dia ngurusin ekonomi. Nah awalnya seperti itu dia banyak mengumpulkan para menteri ekonomi, memberikan pengarahan-pengarahan. Nah lama kelamaan sebelum ada rapat-rapat itu Pak Jokowi udah ngumpulin para menteri dulu sehingga yang hadir di tempatnya Pak JK bukan menteri, punya dirjen, punya sekjen, tapi kan nggak bisa menentukan kebijakan. Nah, akhirnya di situ juga terjadi gesekan. Ya. Iya nih Pak JK nih emang hebat ya, bisa 2 kali jadi wakil presiden tapi juga banyak gesekan juga dengan presidennya gitu. Jadi menarik kalau kita lihat bagaimana Pak JK tentu saja figur yang legitimate ya, punya konstituen kuat terutama di Sulawesi ya, Indonesia Timur Pak JK. Tapi memang kalau berinteraksi dengan presiden terpilihnya kayaknya
agak-agak selalu ada dinamika nih. Iya, awalnya kan memang sebenarnya kan ketika kemudian Pak Jokowi harus memilih Pak JK kan itu juga terjadi ya dinamika politik yang menarik juga di situ kan. Iya. Saya ingat waktu kita interview Pak Kodari, ingat ya. Beliau kan beliau katanya mengklaim mengusulkan Pak JK tuh. Ya, padahal Pak Jokowi juga udah was-was kan. Wah. Waktu itu seingat saya malah justru Abraham Samad ya. Oke. Ya Pak Jokowi lebih prefer ke situ. Cuma kan ya ada dinamika lah terjadi. Iya, kemudian di periode kedua kita tahu Pak Ma'ruf Amin ya, beliau ya sepertinya tidak punya pengaruh banyak ya dalam pembentukan kabinet ya. Kalau dari awal kita sudah bisa melihat bahwa Pak Ma'ruf ini menjadi wakil presiden yang ya hanya sebagai foot getter saja kan. Dia mengakomodasi keinginan PKB-NU yang waktu itu kan malam sebelum penentuan bahwa antara Pak JK atau Pak Mahfud itu kan ya semacam seperti gertakan lah dari Caimin ke koalisi ini, kalau bukan Kiai Ma'ruf saya ke Kertanegara aja gitu kan. Akhirnya diakomodasi dan Kiai Ma'ruf walaupun sebagai wakil presiden dia juga tidak diberi tugas apa-apa kecuali potong pita gitu ya. Jadi benar-benar kayak kembali lagi kayak zaman Pak Harto ya, agak-agak lebih kepada pendukung aja gitu ya, bukan penentu kebijakan gitu ya. Jadi ya saya rasa itu juga karena untuk mengantisipasi menetralisir kemarahan kalangan Islam kan pada waktu apalagi peristiwa Ahok waktu itu ya. Jadi dan dulu bahkan Kiai Ma'ruf adalah penentang utama Ahok. Iya makanya diharapkan dengan dirangkul jadi bisa menetralisir. Nah kita lihat Pak Jokowi sangat dominan ya di periode kedua nih. Saking dominannya kan akhirnya pecah sama Bu Mega tuh. Iya. Nah, itu juga kayaknya yang akan menarik di periode Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Nah, sekarang kita masuk nih ke periode Pak Prabowo dan Mas Gibran, mau yang kayak mana nih? Udah ada model-modelnya, zaman Presiden Soekarno, Presiden Pak Harto, kemudian ada Pak Habibie, ada Gus Dur, ya, ada SBY. Model kerjasama yang seperti apa nih? Karena menurut saya Mas Gibran ini unik posisinya. Di satu sisi dia memang representasi dari Pak Jokowi yang sangat populer ya. Full lah gitu. Kita lihat kan kemarin Car Free Day di Jakarta ya udah kayak bintang K-pop tuh. Banyak yang pengen selfie segala macam ya. Terus ke mall-mall daerah juga seperti itu ya. Jadi itu menunjukkan bahwa memang secara popularitas Pak Jokowi itu sangat tinggi dan itu dicoba diturunkan kepada anaknya nih. Nah, tapi di satu sisi yang menyulitkan Mas Gibran adalah beliau tidak punya afiliasi partai politik yang jelas. Ya, benar nggak Mas Sanibal? Betul, ini yang jadi, kan selama ini walaupun wakil presiden itu katakanlah di beberapa orang kan ban serep, tapi dia punya konstituen, punya kekuatan politik. Nah, Mas Gibran ini kan setelah dinyatakan bukan lagi kader PDIP kan, dia tidak punya partai. Iya, itu dia. Jadi, kan ada tebakan bahwa dia akan masuk ke Golkar, akan masuk ke PAN atau kemana lah, atau ke PSI. Nah, sampai sekarang yang jelas dia belum punya. Gitu. Nah, terus juga ada perbincangan yang menarik yang di kalangan pendukung presiden dengan pendukung wakil presiden ini kan juga terjadi riak-riak lah kalau boleh dikatakan, misalnya. Ada juga yang tim yang sebelah sini mengatakan bahwa kan wakil presiden itu jelas cuma ban serep, nah sini nggak terima gitu, nggak suka gitu. Iya makanya. Atau ada statement, udahlah nanti Gibran yang di IKN, saya yang di Jakarta. Itu juga itu dia. Iya. Ya itu dia, maksudnya itu menunjukkan bahwa belum berkuasa secara resmi aja, belum dilantik ibaratnya. Iya, betul. Ini sudah ada potensi sinkronan ya, tidak harmonisan gitu. Jadi ini yang mungkin perlu menjadi tantangan bagi Pak Prabowo dan Mas Gibran ya, karena pastinya
dalam politik itu presiden dan wakil presiden harus kompak, ya, dan kompaknya nggak bisa hanya sekedar untuk pencitraan gitu. Masyarakat akan tahu, media akan terus mencari tahu kalau memang di belakang layar tidak kompak gitu kan. Mas Hannibal sebagai senior jurnalis kan pasti mencoba mencari-cari tahu. Yang cerita itu ya di kalangan teman-teman juga, wah ada begini-begini gitu. Nah itu dia, maka pemirsa, jadi kita menarik nih bahwa sekarang kan sudah banyak tuh isu-isu nama-nama ya masuk kabinet gitu ya. Betul. Tapi kan saya rasa ini masih terlalu jauh ya. Iya. Istilahnya kalau sekarang ini CV sudah dikirim gitu, tapi penentuan siapa saja yang bakal jadi ini masih kemarin sebenarnya katakanlah udah mulai kelihatan, tapi baru kemarin saya dengar wah ini kocok ulang lagi nih, ada baru soal ketua-ketua partai saja yang sudah fix gitu. Kalau yang second layer, ketua partai yang sudah fix siapa nih? Ya, berdasarkan infonya. Golkar, Pak Erlangga. Terus Ketua Umum PAN, Pak Zulhas. Kemudian Demokrat, Pak Haye, oke. Terus kemudian katanya Gelora pun katanya dapat gitu. Walaupun ya kita masih ini kan Gelora kan nggak dapat kursi di parlemen kan, apakah jadi itu atau bagaimana gitu. Nah, sementara ada tambahan kan yang dari dua partai yang bergabung belakangan, Nasdem sama PKB itu konon juga sudah fix lah, lebih fix untuk mereka pasti akan dapat. Ya, menurut info kan bahwa Nasdem dan PKB yang baru bergabung mereka akan mendapat jatah dua. Ya, masing-masing. Nah, ini juga menimbulkan komplikasi nih, terutama bagi partai non parlemen. Ya. Karena mereka kan merasa mereka berkeringat tuh berjuang gitu kan, melawan partai-partai yang tadinya menjadi lawan mereka gitu kan. Nah pasti mereka ada rasa ini kan, ya lihat aja Partai Gelora kan, dia menolak PKS secara ini ya, keras gitu ya. Menurut Mas bagaimana membaca itu? Ya, padahal kalau saya dengar ya PKS memang ada sebagian yang ya merasa cukup dekat dengan Mas Prabowo secara pribadi, tapi ada juga yang udah kan kita udah kemarin mendukung perubahan, ya udah tetap di situ aja jalurnya gitu. Ya tetap aja ada dua kelompok. Nah, kalau Gelora ini kan ya sebenarnya kan dulu salah satu faksi di PKS kan. Mereka keluar ya tentunya kalau ada yang ini kan mereka juga nggak enak body lah gitu. Iya, saya Bang Fahri kan ini di beberapa podcast kan sangat menentang keras ya bergabungnya PKS ke pemerintah gitu ya. Tapi ya kita bisa mengerti lah ada historinya di situ gitu. Tapi yang menarik PDIP nih. Ya. Karena kan PDIP walaupun bukan mayoritas di parlemen tetap partai dengan kursi terbesar. Dan dia mewakili kalangan kaum nasionalis ya, partai besar kaum nasionalis. Mas Hannibal melihatnya gimana tuh kemungkinan PDIP bergabung? Jadi kalau saya lihat, jadi kalau kita membaca sikap PDIP itu kan Mbak Mega ini kebetulan lebih banyak bertapa lah, tidak mengeluarkan statement yang jelas, yang tegas soal itu, tapi baru kemarin ketika ada di pameran Mas Butet itu, beliau baru berkomentar termasuk soal ada patung Pinocchio itu. Dia menunjukkan ya beliau masih patung Pinocchio yang kurus orangnya itu ada ini sendiri lah kalau kita kan membaca langkah Mbak Mega dari statement, dari gestur beliau, simbolisnya gitu. Nah kalau yang lebih istilahnya sikap PDIP yang ideologis kan ada di Sekjen, Mas Hasto. Itu sikap istilahnya sikap Ibu Mega secara ideologis. Tapi kalau sikap Ibu Mega yang masih bisa untuk bernegosiasi, berhubungan dengan partai lain itu kita melihatnya ke Mbak Puan gitu. Iya. Seperti itu. Ya menarik dinamika PDIP ini ya Mas Hannibal ya, karena kita lihat sepertinya memang Pak Prabowo awalnya pengen sekali PDIP bergabung ya. Tapi lama-kelamaan sepertinya beliau udah kesel nih. Karena kan beberapa statementnya dia bilang
misalnya Soekarno bukan hanya milik satu partai politik, gitu kan. Oke, tidak mau bergabung, tidak apa, tapi jangan mengganggu. Nah, itu kayaknya secara implisit kalau saya baca ditujukan ke PDIP itu. Dan yang menarik juga Mbak Puan sudah nggak terlalu high profile lagi ya, statement-statementnya udah nggak banyak dan sepertinya didominasi oleh Pak Hasto dan sepertinya memang itu suara dari Bu Mega tuh. Jadi saya baca kayaknya makin kecil tuh peluang bagi PDIP untuk bergabung di pemerintah baru nih, Mas Hannibal. Menurut Mas Hannibal gimana? Jadi memang kan awalnya Mas Prabowo memang sudah pengen ketemu dengan Mbak Mega itu udah agak lama lah gitu. Cuma kan ya ada berbagai kendala, terus juga ada yang ya saya utusan dari Pak Presiden itu kan udahlah nggak usah lah seperti itu. Jadi akhirnya mungkin masing-masing udahlah jalan sendiri aja gitu. Dan kalau kita melihat seperti itu ya kemungkinan ke depan katakanlah kemungkinan PDIP bergabung kayaknya semakin tipis. Semakin tipis ya. Iya, jadi saya rasa memang ini tantangannya Pak Prabowo nih, bahwa dia harus benar-benar menurut saya memastikan bahwa di luar PKS dan PDIP benar-benar partai yang lain tuh bergabung di pemerintahnya. Dan untuk itu dia perlu mengakomodasi pastinya kan kepentingan-kepentingan dari partai politik ini. Apalagi juga saya baca nih berita tadi barusan Balik DPR sudah menyetujui bahwa akan ada revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Berarti tahun ini 2008. harus ada undang-undang ya yang disahkan dulu sebelum pembentukan kabinet gitu ya saya. Bisa terjadi gitu. Bisa terjadi karena kan ini inisiatif dari DPR. Jadi sepertinya memang udah ada konsensus di antara partai politik, terutama partai politik pendukung pemerintah, bahwa memang 34 menteri itu tidak cukup mengakomodasi semua kepentingan politik, kebutuhan politik dari partai-partai politik pendukung Pak Prabowo nih. Kalau ini kan ada bocoran-bocoran yang muncul kan katanya ada Menteri Penerimaan Negara, Penerimaan Keuangan, terus kemudian alokasi. Nah, ini kalau menurut Mas gimana? Menteri Keuangan di pecah dua itu? Ya, saya rasa kalau ini hanya maksudnya khusus untuk Kementerian Keuangan ya. Saya rasa Kementerian Keuangan tuh kementerian yang sangat besar dan powerful ya. Dan mungkin terlalu powerful juga karena kan mereka memegang semua yang terkait dengan kebijakan ekonomi ya, mulai dari pajak, dari cukai, anggaran, kemudian treasury juga, kekayaan negara juga. Nah, ini kan sangat-sangat besar. Dan kalau kita lihat di prakteknya di negara maju, memang badan penerima pajak itu sendiri. Jadi mereka punya sendiri dan di luar struktur birokrasi. Dan saya rasa ini yang menjadi masalah ya dari pendapatan pajak kurang, salah satunya menurut saya karena kan tax ratio kita selalu rendah ya, selalu di bawah 11%. Padahal kalau mau pendapatan pajak yang optimal itu 20%. Nah, itu kan sepertinya berat tuh menaikkan ke 20%. Tapi apakah harus dengan untuk meningkatkan itu harus dengan membelah Kementerian Keuangan? Ya, dengan catatan pertama figur yang jadi ketuanya harus benar-benar profesional ya, kredibel dan punya rekam jejak yang bagus ya. Ya seharusnya menteri yang sudah berpengalaman kalau saya ya, menurut saya ya. Menteri pengalaman di bidang ekonomi. Mbak Sri Mulyani lagi kan? Yang paling berpengalaman nanti. Sepertinya sulit ya. Karena kan Bu Sri Mulyani dan Pak Prabowo sepertinya tidak cocok ya. Terutama di kabinet. Kalau yang saya dengar nih sempat ada nama Mas Anggito. Terus ada Mas Khatib Basri. Iya. Terus kemudian sempat ada namanya Wisnuwardana. Saya belum gitu kenal nih kalau. Iya. Nah, digodok-godok, akhirnya ini begini, ini begitu. Jangan-jangan balik lagi ke Mbak Sri Mulyani lagi. Ya itu dia, makanya ini kan dinamika politik ya. Tidak bisa bilang pasti ini, pasti A, pasti B ya.
Tapi saya dari segi kelembagaan mungkin seperti itu ya, yang khususnya Kementerian Keuangan dan Badan Penerimaan Negara gitu. Tapi saya rasa dari segi jumlah kabinet sendiri akan terlalu banyak ya, dan ini potensi pemborosan juga, Iya, Mas betul. Hannibal. 48 itu untuk ganti anunya. Saya pernah ngitung lah. Nah, Ganti nomenklatur apa namanya waktu itu? kop surat, Pokoknya surat-surat terus plang segala macam itu bisa miliaran rupiah itu. bisa puluhan miliar Ya, kali puluhan kalau miliar, iya. gabungan beberapa menteri ya. Tuh. Nah itu jadi kalau kita lihat nih Mas Hannibal ya Iya. di negara-negara maju ya, misalnya di Amerika Serikat nih, itu 15 menteri. Iya, cuma 15 menteri. Bisa gitu ya. Walaupun ada beberapa yang non kementerian ya. Ya. Kalau di Inggris 25 menteri Betul. ya. Itu juga di luar non kementerian. Tapi memang di India itu 63 menteri sih. Atau itu khas negara yang sedang berkembang kan? Nggak tahu. Masa PD Nah itu dengan dia. Kalau banyak mau menteri. model-modelnya banyak ya. Kalau Cina malah cuma Iya, cuma 20-an, 20, 20-an ya. menteri. Jadi Cina dan India Iya. dua negara besar penduduknya di Beda. atas 1 miliar tapi beda Iya. jumlah kabinetnya. Nah menurut saya sebenarnya undang-undang kementerian itu udah bagus tuh membatasi jumlah menteri ya, karena untuk menghindari pemborosan ya. Tapi sepertinya secara politik sudah ada konsensus ya di antara pimpinan partai politik bahwa mereka lebih mengutamakan akomodasi dibandingkan efisiensi. Walaupun nanti Gitu. dampaknya adalah anggaran untuk kementerian itu juga sangat besar kan. Iya, ya itu tadi kan seperti yang Mas Hannibal sampaikan ya, pasti ada masa penyesuaian, Iya. dan itu bisa lebih dari 1 tahun Iya, loh Mas, iya. iya kan? Kayak ini katanya ada informasi kan ada Kementerian Pangan yang untuk ngurusin makan siang gratis, susu gratis itu juga kan sendiri. Iya. Terus Kementerian Pertanian ada, nanti Kementerian Kelautan masih ada. Padahal kan itu saya ya paling tidak ada hal-hal yang berkaitan kan. Iya, Tanaman pangan itu kan masuk situ. Ya misalnya menarik Direktorat Jenderal, Ya, nah itu juga komplikasi tuh. betul. Nanti biasanya kalau ditarik, nanti ditanya nih ASN-nya siapa yang mau ikut kementerian yang lama, siapa yang mau baru. Itu bisa kalau kacau itu. bahaya kan? Kacau. Kalau ikut kementerian lama yang banyak, kementerian baru kurang personel, gitu kan? Terus nanti harus bikin pengumuman lagi, rekrutmen lagi yang baru lagi, gitu kan? Untuk jabatan strukturalnya. Nah itu kan juga seperti yang Mas Hannibal ketahui, memilih dirjen direktur kan prosesnya nggak Bisa cepet. setengah tahun sendiri itu kan. Iya, setengah tahun sendiri. Terus Nah, screening jadi saya segala rasa macam elit sampai- politik harus memikirkan itu juga ya. Iya. Kalau mereka ingin pemerintah yang langsung jalan, saya rasa perubahan struktur kementerian tuh jangan terlalu banyak. Iya. Gitu Kalau ya. 48 gitu, kalau seperti yang lagi rame sekarang 48+1 ini, apakah masih dianggap oke atau sebenarnya ya sudah kebanyakan tuh? Mas? Kalau 34 kan berarti Ya, 14 menteri baru. Nah itu saya rasa udah cukup banyak ya. Iya. Karena saya ingat waktu zamannya Pak Jokowi tuh, yang periode pertama, kedua tuh kan, kebetulan saya kan di kampus ya. Nah itu kan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek, Iya, itu ya, Pak Nasir. Itu kan pecahan dari, iya. Nah itu saya merasakan sebagai dosen ada periode transisi yang cukup lama tuh. ada Jadi Ristek Dikti, ada Pendidikan dan Kebudayaan, terus balik lagi lagi. Kemdikbudristek ada penyesuaian lagi. Jadi hal-hal seperti ini yang harus diperhitungkan oleh para elit politik sih. Kayak nanti katanya Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup itu juga kan dipisah lagi katanya. Nah Begitu. itu dia tuh. Nah jadi kan saya rasa tarik-menarik politik ini lebih didominasi oleh kepentingan politik ya, tanpa memperhitungkan efeknya terhadap menjalankan pemerintah nih. Belum lagi konon juga selain posisi menteri juga ada wakil menteri akan Iya. tetap ada. Heeh. Jadi kan ya ini akomodasi lagi kan, Mm-mm. yang mungkin yang partai-partai yang
nggak sampai parlemen ya di dapat posisi itu. Ya itu dugaan saya seperti itu sih. Jadi misalnya relawan, partai yang nggak masuk parlemen itu biasanya diakomodasi di wakil menteri. Tapi yang partai-partai yang besar ini dan menengah biasanya mereka minta menteri. Nah ini yang merepotkan gitu ya. Jadinya. Kalau dari sisi good governance yang baik nih, dengan adanya wakil menteri itu sebenarnya secara fungsional bagus apa enggak sih sebenarnya? Ya wakil menteri itu sebenarnya hal yang wajar juga ya, tapi harus selektif. Harus jelas juga. Dalam arti kementerian yang pertama tupoksinya memang strategis. Kayak misalnya Menteri Luar Negeri, itu kan mobile banget seluruh dunia kan, nggak mungkin di cover oleh satu menteri ya dalam perjalanan. Perlu backup wakil menteri. Kemudian Menteri Pertahanan juga begitu ya, nilai strategisnya besar gitu kan. Persenjataan, mengurus mantra angkatan bersenjata yang kepentingannya banyak. Nah itu saya rasa wakil menteri. Tapi kalau kementerian-kementerian yang menengah itu jangan terlalu banyak wakil menterinya. Karena pada akhirnya saya rasa cuman pajangan juga nantinya. Tapi kan yang memungkinkan ada istilahnya posisi-posisi yang ya sebenarnya nggak terlalu penting terus kemudian diadakan ya di kementerian-kementerian yang mohon maaf tidak terlalu dominan kan sebenarnya. Iya, kalau itu dia. Masa dari partai misalnya kemudian di Menteri Pertahanan kayaknya juga aduh kita yang takut juga ini. Iya. Makanya saya rasa ini menarik dalam arti dominasi kepentingan akomodasinya sangat kental sekali. Nah, saya juga tadi menarik diskusi kita yang soal jalur-jalur menteri ini. Bisa di-spill nggak, Mas? Jalur orang-orang yang powerful, lebih powerful yang mempunyai ini. Konon nih saya dapat cerita semalam nih ada istilahnya hulu balang yang inilah. Ada jalur yang dari keluarga Joyokusumo ada sendiri itu kan. Kemudian ada jalur keluarga Cendana. Juga ada Mas Didi di situ. Kalau di sini ada Mas Budi Jiwandono. Terus kemudian ada jalur Gerindra, ada Mas Dasko sama ada Mas Sekjen Ahmad Muzani. Terus kemudian ada jalur kalangan intelektual, kalangan kampus ini ada Fadlizon, ada Pak Burhanuddin Abdullah. Terus kemudian yang ketiga ada jalurnya Pak Safri. Ini yang militer lah, banyak kan itu. Ini nih kita dengar informasinya seperti itu. Jadi menarik ya, ini pasti jalur-jalur yang berusaha pengaruhnya sebesar mungkin supaya mereka ini yang bisa langsung menyampaikan itu ke Pak Prabowo lah. Iya. Jalur-jalur itulah yang. Belum lagi jalur istimewa dari Pak Jokowi ini. Kira-kira yang kita dengar kan yang direkomendasikan oleh Pak Jokowi ada beberapa nama ya. Ada 5 ya. Pak Erick Thohir. Ada Pak Hadi Cahyanto. Ada Pak Pratikno. Ada Pak Tito Karnavian. Kemudian satu lagi Pak Bahlil bukan? Bukan. Lupa satu lagi. Lupa. Oh, maaf nih satu lagi lupa. Ya intinya kan nanti kita akan melihat ya pemirsa, nanti pada saat begitu kabinet diumumkan, apakah misalnya orang-orang dekat Pak Jokowi ini memiliki posisi strategis atau enggak ya. Dengan itu mungkin nanti memberi sinyal kepada koalisi dan kepada publik nih. Kira-kira Pak Prabowo benar-benar mengakomodasi Pak Jokowi nggak keinginannya atau tidak gitu ya. Tapi yang menurut saya menarik yaitu tadi bagaimana dia membina hubungan dengan Pak Jokowi juga sambil berusaha mempertahankan koalisinya di parlemen terutama untuk kebijakan yang strategis. Pak Prabowo dia sih sebenarnya kan punya ini sendiri ya, punya pemikiran sendiri, punya kepercayaan diri sendiri untuk mengatur apa yang dia ada di depan dia lah gitu. Jadi kalaupun mungkin mengakomodasi Pak
Jokowi itu juga kita kan bisa melihat seberapa akomodasi itu diberikan gitu, karena beliau adalah orang yang ya ahli strategi jelas, dia punya kemampuan untuk itu. Iya. Baik, saya rasa kita sudah banyak nih men-spill semua, kita sudah diskusi begitu banyak ya mengenai dinamika pembentukan kabinet ya, pemirsa, di presiden nanti yang akan dilantik yaitu Presiden Prabowo. Jadi nanti kita lihat bagaimana siapa partai politik yang paling banyak representasinya, faksi mana yang paling punya pengaruh di kabinet gitu ya. Dan masih cukup lama sampai Oktober. Sampai Oktober. Ini baru masuk. Jadi naik terus. Apakah, terutama pertanyaan paling besar, apakah Pak Jokowi tetap punya pengaruh di kabinet? Ya, itu pasti pertanyaan yang sangat-sangat dinanti. Baik pemirsa, sampai di sini episode Cakep hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube TV One News Channel. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.